Gasoy! Oke, balik lagi di Satmori, Saturday Morning Ride. Masih sama si Wawa. Dan hari ini gua hunting atau kita ketemu sama satu makanan yang memang udah jadi khas Jawa Barat sebenarnya ya. Gua nggak tahu apakah itu bener-bener hanya di Bogor doang, cuman makanan ini cukup lama ada di Bogor. Kita ini lagi ada di daerah Pasir Kuda. Ya, jadi kalau teman-teman nih dari Jakarta mungkin ke arah Jembatan Merah, terus menuju ke arah Gunung Batu, nanti belok kiri menuju arah Ciamas, belok kiri itu ada namanya Jalan Pasir Kuda. Ya, lurus-lurus saja daerah Bondongan. Nah, di Jalan Pasir Kuda ini, ya di Jalan Pasir Kuda ini ada satu makanan yang udah legendaris ada di Bogor. Udah lebih dari 20-an tahun, ya. Ini lumayan lama. Apa itu? Doclang Pak Odi. Doclang Pak Odi. Nih, ke rumah pasir, Jalan Pasir Kuda, terima pesanan 0896 3602 2826. Tempatnya masih sederhana banget, masih zaman dulu banget. Ya nggak zaman dulu juga sih, tapi maksud gue dia masih pakai kayak pikulan gitu, ya. Dan dia ini udah cukup lama ada di sini. Ini masih pagi, jadi orang-orang pas banget nyari doclang pagi-pagi. Oke, yuk kita ngobrol-ngobrol sebentar. Nah ini lagi si abang, si AA nih lagi sibuk banget nih. Lihat nih, kita lihat nih, si AA-nya lagi menyajikan doclang ya Kang. Kalau doclang itu sebenarnya khas Bogor atau khas Jawa Barat ya? Jawa Barat. Jawa Barat ya? Karena kan cukup banyak ya di Bogor juga. Kita di Bandung ya. Di Bandung juga ya ada ya. Kemarin kita udah sempat nge-review di doclang Umi. Nah, sekarang ada doclang Pak Odi. Kang Ismail, Ismail, ya, berarti ya? Iya, sok aja mangga. Bebas. Sunda pan ya, pasti pan? Sudah bisa. Sunda bisa. Ini dari tahun berapa sih si doclang Pak Odi ini? Sebenarnya ini dari tahun 1985. Masya Allah, dari tahun 1985. Pindah ke sini ini tahun 1995. Oke, berarti udah lebih dari 30 tahun gitu ya. Pindah ke sini aja udah dari 95 udah 26 tahun gitu. Iya. Dulu 1980-an itu di mana? Di dalam kehutanan, di kantor. Oh, di kantor. Dulu pikulan atau gimana? Pikulan, ini masih pikulannya nih. Oh, ini masih pikulannya. Pikulan kerap. Ini generasi keberapanya? Kedua. Generasi kedua, papanya masih ada? Udah almarhum. Oke, ini jadi masih pikulan gini bentuknya. Dari dulu emang pikulan gini ya, Ayah? Iya. Ini dari dulu emang dipertahankan lah ya jadinya. Ini pikulan si bapaknya dari 30 tahunan yang lalu. Jualannya ini dua setelah. Apa yang bikin spesial A di sini, A? Di sini paling ini nih, lontongnya. Lontongnya. Kenapa lontongnya spesial, A? Lontongnya jumbo. Wow. Ini masaknya 12 jam. Masaknya 12 jam ya. Pakai daun patat. Daun patat. Daun patatnya Daun lipu. apa sih, saya nggak tahu. Ini kayak gini aja. Daun patat. Gue kayaknya kemarin udah sempat dikasih tahu tuh daun patat itu apa, cuman gue juga lupa. Ini daun patatnya. Jadinya kayak apa ya? Daun kunyit. Ya sudahlah teman-teman, lo bisa browsing sendiri ya, daun patat pokoknya ya. Cuman ini gua kasih tahu, ini tuh di Bogor cukup famous ya, cukup terkenal untuk orang-orang yang mau makan pagi terutama. Bukan dari jam berapa? Dari jam 7 sampai jam 2. Sampai jam 2 ya. Nah, saya pengen tahu nih, berapa lontong habis atau berapa piring biasanya standarnya? Kalau hari biasa. Hari biasa bisa lah. Piring. Kalau hari libur atau hari besar-besar gitu bisa 2-3 kali. Bisa 2-3 kali lipat ya, 2-3 kali. Wow. Mau nanya nih, A, pandemi ngaruh nggak? Pandemi ngaruh. Wow, ngaruh banget. Tapi sekarang PPKM udah dibuka lagi, kira-kira gimana? Udah mulai balik lagi? Ya, udah sedikit balik lagi ya, alhamdulillah. Ini masak dari jam berapa nih ya? Masak ini dari jam 4.
Terus kalau si lontongnya 12 jam dari kapan tuh berarti? Pulang dari sini kita bikin jam 5 pagi, nanti kita masak pagi jam 5 sore. Oh, jam 5 sorenya. Jadi untuk besoknya 12 jam dia makan. Spesialnya lagi bumbu kacangnya kan? Bumbu kacangnya kita disangrai. Kacangnya disangrai. Bukan digoreng. Bukan digoreng. Terus caranya ini menghaluskannya juga ditumbuk, bukan pakai giling. Ditumbuk, jadi lebih asli lah istilahnya lah ya. Lebih tradisionalnya sih. Jadi kalau bedanya kalau digoreng kan pakai minyak, ini nggak pakai minyak lah ya. Disangrai lah istilahnya ya. Oke, ya udah kita coba satu ya, makan sini ya. Dari tadi ini gua kata berhenti yang datang deh, ya. Dari tadi yang dibungkus, ada makan di sini juga. Ya udah, kita coba. Oke, sudah datang. Ini dia docelang Pak Odi. Dia jadi ada telur, ya. Terus ada kentang, sama ada kupat udah pasti. Jadi emang kalau si docelang ini itu masakan khas Jawa Barat ya. Kemarin kita udah sempat nge-review docelang umi, gitu ya. Nah sekarang ini termasuk salah satu docelang yang legendaris. Udah 30-an tahun ternyata semenjak kalau dari bapaknya yang jualan dengan pukulan. Nah sekarang kita coba nih, sekarang udah generasi kedua ya, si A Ismail untuk jualan ini. Gede ya? Gue kadang-kadang suka lupa mana orang. Udah kita coba ya. Bismillah. Kasih juga kerupuk, kasih juga teh. Gue makan kerupuknya dulu. Biasanya seperti yang gue bilang, yang makanan legendaris itu salah satu yang beda ini adalah si bumbunya atau kuahnya. Gue pengen coba dulu kuahnya atau si bumbunya, si bumbu kacang. Guys, gue itu waktu kecil, waktu SD itu sering banyak banget, ada beberapa lah tukang kupat tahu yang lewat di rumah. Ini bumbunya ngingetin gue ke waktu itu. Oh my god, gue langsung kayak aduh, ini bumbunya Masya Allah. Gue pesan bumbunya aja boleh? Gila, enak banget. Ini maksud gue bumbunya tuh ngebawa gue ke masa gue TK SD pas gue sering makan kupat tahu di rumah nyokap gue. Coba ya, tanpa sambal. Katanya si kupatnya ini yang beda, pakai daun patat. Dia agak sedikit lebih kenyal dibanding kupat-kupat biasanya, dan apa ya, legit. Kita coba. Ya maksud gue gini, yang namanya telur, terus si tahu, atau ya ini ada tahunya juga, ada tahu, terus kentang gitu ya, itu nggak beda, pasti nggak bakal beda gitu. Nah, gue yang bikin beda itu adalah si bumbunya sama si apa yang bilang, si kupatnya ini yang dimasak 12 jam. Kita campur. Tadi nggak berarti berdiri yang beli. Si A-nya bungkusin dulu dari tadi pesan 3, pesan 6. Aduh, ini emang kalau yang namanya makanan legendaris itu udah apa namanya, nggak bisa ngebohongin ya guys.
dari dulu kan. Gue jadi kangen gue sama tukang tahunya ya, sama tukang kupat tahunya ya. Atau masih ada nggak tuh jualan kupat tahu keliling di rumah nyokap gue? Karena ini masakan khas Jawa Barat, mungkin gue semua sering banget atau gampang banget nemuin si docelang ini di mana-mana. Terus lo ke Bandung, gitu. Sama lah kayak bubur ayam Cianjur, lo bisa nemuin di mana-mana. Di Bogor, mau di Cianjur, mau di Cirebon, mau di Jakarta, mau di Tangerang, gitu ya, mau di Banten, mau di mana boleh bang. Karena memang dari masing-masing si tukang bubur, si tukang docelang itu punya ciri khasnya masing-masing. Si docelangnya emak itu punya ciri khasnya, memang bumbunya sedikit berbeda di kental. Dan ini bumbunya itu tradisional, bumbu kacangnya itu disangrai, lagi goreng. Terus udah gitu ditumbuk, ya. Sama si kupatnya, yang gue bilang beda dibandingin kupat docelang biasa. Karena dia lebih kenyal, ya. Biasanya kalau gua docelang makan docelang itu kupatnya itu gampang lumer atau lembek di mulut, kalau ini enggak. Betul ya tadi ya. Pakai telur 12.000, nggak pakai telur 10.000, nggak pakai apa-apa gratis. Ngocol juga sih hanya. Ini buat porsi makan pagi sih menurut gua cukup mantap ya, cukup menyenangin. Masukin lagi semua. Dan saya kasih ke grabfood. Dari tadi nggak berhenti cuy. Walaupun yang makan di sini nggak banyak, cuma ini 100 porsi. Bisa 200 sampai 300 porsi kalau satu minggu atau hari libur. Wow. Ya. Coba bumbunya lebih banyak. Hari Minggu. Oh iya. Itu mah dia dari kecil di sini. Dulunya rumahnya di Sinambara. Minggu kemarin ada. Kan minggu kemarin. 2 minggu yang lalu kayaknya. Ibu tanya dong Bu, jadi ini ya, jadi langganan ya Bu ya di sini Bu? Iya betul. Dari kapan Bu langganannya Bu? Aku mah baru 2 kali ini, tapi itu apa? Saudara. Saudara dari? Dari Bandung. Dari Bandung? Dia dari Ya. Sinambara. Oh dia di Sinambara asalnya, Iya. terus sekarang rumah di Bandung. Iya. Terus udah gitu langganan di sini. Iya. Udah lama. Dari Bandung bela-bela ke sini Bu? Iya. Dengar ya. Jadi ini udah apa namanya? Udah terkenal. Nah ini lihat ini udah pada datang lagi nih tuh. Ya, Blog ini apa namanya? namanya Yuwin Adventure. Oh. Tuh, kita subscribe ya. Oke. Oke, siap. Kita juga suka upload. Suka nge-vlog juga, Teteh? Aku kan suamiku. Oh, foto studio. Oke. Kita sama-sama penyuka kuliner. Ya udah. Bon. Banyak makan.
Aduh, itu sebentar ngobrol dikit belum closing ya. Oke, A. Iya. Satu porsinya tadi berapa? Nanya nih, satu porsinya ini berapa? Kalau nggak pakai telur 10.000, pakai telur 13.000. Oh, 10.000 pakai telur nggak 13.000, kalau nggak pakai telur 10.000, kalau nggak apa-apa tadi apa dibilang gratis ya? Ya udah, dengan siapa tuh sih lupa deh? Ismail, bener kan gua. Ya udah, terima kasih banyak ya, sukses terus buat Deutschland Paudiknya, dan ini banyak banget ya, dari tadi nggak berhenti datang ke sini. Ya, ada di Jalan Pasir Kuda ya. Jadi buat kamu semua yang mau kesini silahkan ke Deutschland Paudik. Udah lebih dari 30 tahunan dan di sini sendiri udah lebih dari 26 tahun atau 26 tahun atau 25 tahunan ya. Oke, ya udah, sampai ketemu lagi di channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.